silakan selanjutnya Ibu Nia ya. Bu Nia Mangga. silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kang Abu. Ya, Sama Ibu. dari apa sih kelasnya Kang Anjrit. Oh iya, Saya gimana? pertanyaan, ada dua sih Kang Abu, tentang identitas dan fitrah. Kang Abu kan bilang kalau fitrah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, ya kan? Tetapi identitas adalah sesuatu yang tidak diberikan, ya, maksudnya seperti orang tua, kita lahir di orang tua seperti apa, agamanya apa. Cuma saya masih berpikir, bukankah segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan juga oleh Allah, apalagi yang sudah kita tidak meminta orang tua seperti apa, kita tidak meminta agama juga, atau didikan orang tua kita seperti apa. Contoh misalnya terlahir dari keluarga yang broken home atau yang kurang bagus. Saya kadang-kadang ada satu yang kurang pas. Oh, kalau lihat orang bibit bebet bobot gitu kan. Sementara kita sendiri tidak meminta untuk lahir di orang tua seperti apa. Itu yang membuat saya, bukankah itu semua juga pemberian dari Allah dan sudah ada kasarnya takdir yang memang itu tidak bisa kita meminta. Terlebih nama pun mungkin seperti dari orang tua, tapi yang menggerakkan ataupun yang memberi itu kan gerakannya bukan dari orang tua itu sendiri. Jadi namanya ini bahkan ada bin atau binti. Kalau kita berdoa katanya kan harus dengan nama dan bintinya atau binnya. Itu yang membuat saya agak sedikit kepahamannya di mana gitu, bahwa apa yang sumber dari Allah atau dari manusia, yang saya berpikir masih kan semua juga sudah ada takdirnya, sudah ada hal yang digerakkan oleh Allah dan memang itu sudah menjadi hal yang ditentukan gitu loh Kang Abu. Itu satu. Nanti yang kedua nanti aja Kang. Ya, satu dulu ya. Kang Yodi, sorry, 13 ayat 11, Kang. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, berarti semua memang datang dari Dia, tetapi kalau tidak ada gimana kita melakukan ikhtiar untuk melakukan itu, ya tidak akan ada perubahan gitu. Saya memang dikasih nama sama ibu saya memang diberikan A, B, C, dan lain-lain, tapi saya punya peran gitu. Nah pertanyaannya, saya mau menjadikan peran ini menjadi peran yang baik nggak gitu kira-kira dalam tanda petik. Saya mau menjalankan skenario peran ini dengan baik. Karena kenapa? Tugas saya adalah menjalankan peran atau menolak peran gitu. Gitu. Karena kalau saya gampangin gini, ini pembahasannya agak panjang ya, karena nanti kita bicara tentang, kadang kita tuh nggak bisa bedain mana kodo dan kodar, mana takdir, kodo, kodar tuh kadang-kadang nggak bisa bedain ya. Pokoknya udah ditakdirkan aja, nggak gitu, karena takdir itu sebetulnya hanya hukumnya. Takdir itu semuanya hanya dalam konteks hukum gitu. Contoh-contoh. Yang Allah berikan sebuah hukum, kalau nanam cabai, keluarnya cabai, itu hukum. Tapi saya nggak akan punya cabai kalau saya nggak pernah nanam cabai, gitu kira-kira. Jadi nggak bisa dong, saya memang ditakdirkan nggak punya cabai, pertanyaan, nanam cabai nggak? Enggak. Ya, bukan nggak ditakdirkan nggak punya cabai, kamunya aja tidak berikhtiar untuk menanam cabai, gitu kira-kira. Nah, yang menarik lagi ketika kita nggak ngerti takdir ini, nanamnya cabai, tiap hari doa kenceng, ya Allah tumbuhkanlah durian. Nggak bisa. Karena hukumnya kalau nanam cabai, keluarnya cabai, gitu kira-kira. Nah, jadi nanti dalam konteks yang namanya takdir atau qadar, itu nanti kaitannya sama hukum sih sebenarnya. Nah, jadi kalau nanti kita gampangin bahwa, gampangannya lah ya, Tuhan ini mau bikin satu teatrikal besar, namanya Semesta Raya. Maka dia mengaudisi aktor aktrisnya. Maka kita semua yang teraudisi 1 berbanding 300 juta sperma, kita diberikan peran di sini. Dalam tanda petik. Pertanyaannya, kita sudah menjalankan peran atau belum? Yang jangan-jangan kita tidak menjalankan peran, tapi bahkan kita membuat skenario baru terhadap peran kita. Dan semakin kita keluar dari skenario kita, semakin kita akan dalam tanda petik nggak bisa selaras dengan hidup gitu. Nah jadi mau nama kita dikasih memang, mau kita dijadiin agama apa memang, itu semua adalah bentuk dari pemeranan. Pertanyaannya,
kita mau memerankan ini dengan baik atau tidak, itu pilihan gitu. Nah jadi di 13:11 tadi, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah keadaanmu sendiri gitu. Dan yang menarik lagi, satu lagi, 5339 Kang, sorry Kang. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah udah, segala sesuatu nggak bisa sesuai dengan apa yang kamu usahakan aja. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang datang akan menolong, akan ada gimana. Nggak bisa. Karena segala sesuatu pasti datang dari pilihan kita. Dan yang paling jauh lebih penting adalah, saya selalu ulang-ulang ya, tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri menyayangi diri sendiri gitu. Sehingga ketika kita mencoba atau berharap atau apapun ke faktor eksternal gitu kira-kira. Nah ketika kita mengharap ke faktor eksternal, pasti kita akan sulit untuk menerima realitas gitu. Nah jadi semua sekarang yang dikasih nama apa dan lain-lain itu adalah kurikulumnya. Pertanyaannya, kita mau mengolah kurikulum ini menjadi skenario yang sudah di dalam tanda petik, yang sudah ditetapkan kita dalam si sandiwara ini atau enggak gitulah kira-kira. Kira-kira gitu, Bu Nia. Jika kamu menikmati konten kami, jangan ragu untuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.